Kita pada hari ini menjelajahi tambak, bahwa tambak ini adalah untuk menghasilkan ikan. Biasanya ikan yang ditabur di sini itu ikan bandeng. Ada beberapa juga ikan yang berupa ikan kakap, nila, dan sebagian juga ikan yang memang dikonsumsi tiap hari oleh orang-orang yang memang memakan ikan, yang mau memakan ikan. Tapi biasanya ikan-ikan tambak ini, nah ini kebanyakan yang dipelihara adalah ikan bandeng. Dan ikan bandeng ini biasanya kalau sudah dipanen itu berton-ton, tergantung dari luasnya tambak yang dipugar atau yang ditabur bibit ikan bandeng. Dan ikan bandeng ini biasanya diekspor atau dikirim ke luar negeri. Kalau yang dalam negerinya biasanya dikirim ke restoran-restoran. Nah, inilah tambaknya. Ini tambak masih, airnya masih sedikit ini karena musim kemarau. Nah, ini bersama Mbak Santi ini yang punya tambak ini. Ini anaknya yang punya tambak ini. Nah, mana Mbak? Lombok. Oh iya. Bagusan. Ya. Nah, ini kita sudah nyampe di pondoknya orang yang menjaga tambak atau yang punya tambak di sini. Ini sudah nyampe. Kita melihat hasil pemeliharaannya dari ikan bandeng ini. Makasih. Dan ini adalah pondok-pondok yang sering ditempati oleh orang-orang pemelihara tambak. Ini tambaknya. Ini kalau tambak yang sudah jadi, ini tidak ada kayu-kayu seperti ini. Ini baru dibuka lagi tambak untuk membuat lahan pemeliharaan ikan bandeng. Ini masih ada kayu-kayunya ini. Nah, ini Pak Anwar ini. Allahu Akbar. Kok naik Pak Anwar? Hah? Kok naik? Enggak, ada Oh, ada seseorang ya. Untuk pembukaan lahan ini sebenarnya yang ini ya, nah ini masih hutan dulu ya. Jadi orang yang membeli itu diserahkan pada seorang yang bisa membuka untuk buat tambak. Iya. Jadi perjanjiannya ini ya 6 tahun itu ya, masih dimiliki oleh yang membuat yang orang yang membuka tambaknya ini dari hutan ini ya menjadi tambak seperti ini. Jadi 6 tahun ini masih miliknya dari orang yang membuka atau yang membuat tambak ini. Tapi setelah itu nanti 6 tahun setelah itu baru miliknya orang yang punya lahan itu. Nah, seumpama nanti tambak ini mau dijual, ini tergantung dari persetujuan orang yang membuat tambak dengan orang yang punya lahan itu. Nah, ini baru dibuka oleh Bapak ini. Nah, Bapak Anwar. Nah, yang ini Bapak Anwar ini sudah membuka lahan yang di depan ini yang luasnya 3 hektar.
Ini perjanjiannya 6 tahun. Ini masih punya dari Pak Anwar yang membuka tambaknya ini. Nanti setelah 6 tahun baru punyanya orang yang punya lahan. Kalau lahan nanti atau tambak yang sudah jadi mau dijual, ini tergantung persetujuan dari yang membuka tambak dengan yang punya lahan itu. Nah, ini di sini sangat asri dan sangat sejuk di pondok-pondok, di pondok dekat tambak ini. Disinilah orang yang membuat tambak ini tinggal di pondok yang seperti ini. Ini anginnya semilir ya, ini dalam keadaan enak cuacanya dan anginnya juga agak dingin. Nah, sekarang ini musim kemarau sehingga airnya masih sedikit ini. Nah, masih kemarau ini. Panas betul, kering lagi Ya. Dan pemeliharanya ini biasanya 3 hektar itu ditabur berapa ribu? terserah kita apa. Kalau ini 40.000 ini 40.000 bibit bandeng. tanya udang Udang ya, udang lobster itu. ya. 40.000 Pak ya. 40.000 udang lobster ini ditabur di tambak yang luasnya 3 hektar. Ini biasanya kalau 10.000 ya itu. iya. Biasanya berapa bulan tuh nanti ya Pak? Kalau ane cukup makan itu hanya makanannya 3 bulan aja. 3 bulan tuh sudah besar-besar ya? Iya, udah besar. Itu sudah bisa diekspor atau Ya. dijual ke Jawa Pak ya? Iya, Jawa. Ke Jawa ya. Buka dijual. kepala dulu. Oh, Kepala. jadi dibersihkan ikan lobster itu, kepalanya dibuang. Iya. Kan lain harganya Pak, ada 50, naik 40, 30, 20. Iya. Yang dulu yang 280, yang 20. Yang 20 itu ya. Iya. Yang 30, 190. Yang 40, 150. Jadi kira-kira 3 hektar ini nanti menghasilkan berapa ton udang lobster Pak? Kadang-kadang kita juga, kadang-kadang satu pikul. Ndak ya kan kita ndak tahu juga kan. Iya, makanya tergantung Pak ya, istilahnya cuacanya ya. Nah, kalau bagus cuacanya Kalau juga. cuacanya Ya. bagus Ya. itu nanti menghasilkan udang yang lebih banyak. Ini karena sekarang ini dalam keadaan corona Pak ya. Iya, Corona sehingga agak menurun Iya. penghasilannya. Ya mudah-mudahan corona nanti cepat berakhir Pak. Iya. Sehingga harga lobster nanti stabil lagi insya Allah. Amin. Kita panen lombok. Nah, jadi walaupun ditambak ikan bandeng yang melihara tambak ini sambil menanam lombok. Nah, ini sudah dipanen. Segar-segar lomboknya ya. Besar. Mau ditanam lagi nanti Pak, ada itu bibirnya di pondok. Tuh Pak jatuh. Jadi setelah kita bincang-bincang dengan yang melihara tambak ini, yang menjaga dan memelihara tambak, kita panen lombok di sini. Ini lomboknya ini. Ini lomboknya. Segar-segar lomboknya ini, walaupun ditambak lomboknya segar. Nah, Lihat kayak bunga. Cari yang besar. ya. Nah.
Ini lombok ini ditanam di pinggir-pinggir tambak. Dapat satu. Jadi kalau sudah panen nanti lombok ini dipergunakan untuk nyambel sambil bakar-bakar ikan bandeng. Bulan-bulan depan pakai lomboknya ada. Sudah sore hari ini matahari sudah mau terbenam. Ini pemelihara tambaknya sudah pulang. Nah, ini mataharinya sudah mau terbenam. Jadi pemelihara tambak ini akan pulang ke rumahnya. Nah, itu pondoknya sebelah sana. Nah, bersama-sama ini dengan yang pemelihara tambak ikan bandeng dan udang lobster. Dalam situasi cuaca yang hampir matahari terbenam, kita pulang menelusuri jalan setapak, pulang dari tambak. Ya, inilah. Ini melewati jembatan, hati-hati. Nah, menuju mobil. Saya juga hati-hati ini lewatnya, karena jalannya sudah agak rusak.